selamat siang anak-anak sekalian. Masih ada sukacita dan semangat untuk masuk dalam pelajaran jam yang kedua. Ya, saya berharap kalian masih ada semangat, masih ada sukacita. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan melanjutkan pelajaran kami pada siang ini, khususnya pelajaran agama. Tuhan memberkati dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam materi yang berikut. Itulah pelajaran agama, di mana pada bagian ini kita masih belajar tentang pengorbanan Yesus. Kita bisa membaca di Roma 6 ayat 23, di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kuncinya satu, percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hati kita. Nah, minggu lalu kita belajar tentang pengorbanan Yesus, tentang dua hal, di mana kita memperhatikan bersama-sama bahwa minggu lalu kita belajar tentang konsep penebusan dan mengapa Kristus disalibkan. Nah, hari ini ada dua hal berkaitan dengan pengorbanan Yesus yang akan kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama itu adalah pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dibuktikan dengan Ia mati dan turun ke dalam maut. Ia mati dan turun ke dalam maut. Kristus dalam kemanusiaannya tentu mengalami kematian. Kalian harus ingat, Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Yang mati bukan Allahnya, tapi yang mati adalah kemanusiaannya untuk menggantikan kita sampai Ia harus turun ke dalam alam maut. Dan dengan kematian Kristus, ketika Ia turun sampai ke alam maut, itu bukti kemenangannya, atau disitulah Ia mengalahkan iblis sebagai penguasa alam maut. Jadi saat Kristus mati, Ia mengalahkan iblis, Ia mengalahkan dosa. Kemenangannya atas iblis dan juga dosa. Kematian Kristus menghapus semua dosa kita, semua dosa umat manusia tanpa terkecuali. Dan kematian Kristus itu hanya terjadi satu kali saja. Jadi sudah dikerjakan dengan sempurna. Artinya kematian Kristus sampai Ia turun ke alam maut, semuanya telah sempurna. Sudah final. Tidak akan ada lagi Kristus mati untuk yang kedua kalinya. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua yang kita perhatikan adalah kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Setelah Kristus mati turun ke alam maut, maka pada hari yang ketiga Kristus bangkit. Nah, kebangkitan Kristus itu adalah kemenangan yang sempurna atas maut. Tadi ingat ya, upah dosa adalah maut, tapi kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus itu memberikan harapan bagi orang-orang yang beriman akan kepastian keselamatan. Kebangkitan Kristus itu memberikan hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang kematian Kristus itu atas semua dosa manusia, tapi mereka yang pada akhirnya akan memperoleh keselamatan itu adalah orang-orang yang secara pribadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus
mengaku dengan mulutnya, dan juga membuka hati, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, pertanyaan saya bagi anak-anak sekalian pada siang ini adalah, sudahkah secara pribadi kalian berdoa, percaya, dan berdoa mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kalian untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Kalau sudah, puji Tuhan, berarti kalian telah memiliki kepastian keselamatan, sehingga kapanpun Tuhan memanggil kalian, kalian pasti masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau belum, bagaimana? Kalau belum, sekarang saatnya mengambil keputusan, berdoa sungguh-sungguh, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka keselamatan, surga itu akan menjadi milikmu. Nah, itu adalah dua hal yang berkaitan dengan pengorbanan Yesus. Hari ini tugas bagi kalian adalah yang pertama, ayat hafalan. Silahkan kalian hafal Roma 6 ayat 23 dalam bentuk video, dikirimkan kepada saya. Lalu yang kedua adalah kegiatan pembelajaran membuat puzzle di halaman 50. Selamat mengerjakan tugasnya dan jangan lupa harus dikumpulkan. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa. Silahkan anak-anak berdoa di rumah masing-masing. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.